Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di malam 18 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui dari hari-hari Ramadan kemarin dan kita harapkan hari-hari berikutnya hingga selesai bisa kita isi, kita manfaatkan dengan berbagai amalan ibadah hingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit membaca penjelasan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah tentang kewajiban berpegang dengan sunnah dan berhati-hati dari perkara bid'ah. Terakhir kita telah sampai di halaman 61. Setelah beliau menjelaskan bahwa sholawat itu bisa saja dilakukan, yakni disyariatkan kapan saja. Naam, dan memang ada waktu-waktu yang ditentukan lebih dianjurkan untuk bersolawat. Jadi tidak perlu membuat satu acara untuk melakukan sholawat. Seperti acara Maulid Nabi.
Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, wa innahu la yusifuna jiddan an tasdur mithla hadhihi al-ihtifalat al-bid'iyyah. Kata beliau, sangat menyedihkan sekali, sesungguhnya sangat menyedihkan sekali bahwa perayaan-perayaan ini, peringatan-peringatan bid'ah ini, seperti Maulid Nabi, itu dilakukan oleh min muslimin mutamassikin bi aqidatihim wa hubbihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kaum muslimin yang berpegang dengan akidah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kata beliau, wa naqulu liman yaqulu bidzalik, dan kita mengatakan kepada mereka yang melakukan perayaan-perayaan tersebut dari kalangan muslimin, kita katakan, kata Syekh, idza kunta sunniyan wa muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika benar engkau seorang sunni, seorang yang mengikuti sunnah, jika benar engkau adalah seorang muttabi', seorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, fahal fa'ala dzalika huwa aw ahadu sahabatihil kiram aw tabi'ina lahum bi ihsan. Maka pertanyaannya, apakah memang ada perkara tersebut dilakukan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dilakukan oleh salah seorang dari sahabat-sahabat beliau yang mulia, ataupun pengikut-pengikut sahabat, yakni murid-muridnya, tabi'in, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, ya, sudah beliau jelaskan sebelumnya, memang tidak ada. Hal ini tidak pernah ada dilakukan oleh Rasul. Tidak ada riwayat yang menjelaskan Rasul pernah melakukannya. Demikian pula salah seorang dari sahabatnya, tidak ada. Ataupun para tabi'in, tidak ada. Atau kata beliau, au huwa taqlidul a'ma, atau ini hanya masalah taklid a'ma, ngikut buta, taklid buta. Ya, hanya ngekor saja, ikut-ikutan saja. Ya, latah. Ya, kepada siapa? Li'ada'il Islam minal yahudi wan nasara wa man 'ala syakilatihim, kepada musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang yang serupa dengan mereka. Nah, jadi memang demikian. Ya, tidak pernah dilakukan Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ya, ini hanya ngikut, meniru orang-orang kafir, meniru, ya, perayaan-perayaan yang mereka buat. Nah, dan memang ketika kita dapati sejarah, ya, awal dibuatnya Maulid Nabi oleh sebagian muslimin, itu ketika mereka tercetusnya ide tersebut, ketika mereka melihat, mereka melewati satu daerah, melihat orang-orang kafir tersebut membuat acara, ya, peringatan-peringatan itu, dan mereka ingin pula dalam Islam ada seperti itu. Mereka tiru, kemudian mereka buat. Nah, yang pertama sekali melakukan ini adalah orang-orang Syiah. Tapi kebanyakan muslimin nggak tahu, ya, nggak tahu ini yang buat orang Syiah.
Kemudian merebaklah diikuti oleh muslimin yang lainnya. Dengan dalih macam-macam. Katanya untuk mewujudkan, menampakkan cinta kepada Rasul, untuk salawatan dan macam-macam. Nah, padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasul sekalipun, tidak pernah dilakukan oleh sahabat sekalipun. Demikian pula para tabi'in. Lalu kata beliau, "Walaysa hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam yatamassal fi ma yuqam minal ihtifalat bi maulidihi." Dan kata Syekh, tidaklah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat tercerminkan dengan melakukan maulid, perayaan-perayaan maulid Nabi. Artinya maulid Nabi, buat maulid Nabi itu enggak mencerminkan, yakni enggak bisa membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasul. Ya, itu enggak bisa jadi tolak ukur. Tapi apa buktinya? Seorang muslim yang benar-benar dia itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata beliau dengan melakukan perkara-perkara berikut. Yaitu kata beliau, bal bi ta'atihi fima amara bih wa tasdiqihi fima akhbara bih wa ajtina bima naha anhu wa zajar wa alla na'budallaha illa bima syara. Nah, 4 perkara ini, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah bukti ya kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara pertama, mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Disuruh dibuat, dilaksanakan. Lalu atasdiquhu fima akhbara bih, membenarkan apa yang beliau kabarkan dengannya. Ya, apa yang Rasul katakan kita imani, kita benarkan. Lalu ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang. Dilarang, kita tinggalkan. Wa alla na'budallaha illa bima syara, dan kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan. Nah, jika ada 4 perkara ini pada seorang muslim, ini menunjukkan bukti yang nyata cintanya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau enggak berarti cuma ngaku-ngaku saja. Ya. Hanya sekedar mengaku tanpa ada bukti. Baik. Nah, inilah konsekuensi ya dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang muslim yang dia sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apa yang harus dia lakukan? Pertama, tauhid. Ya, yang kedua, syahadat yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Wajib dia taati perintah Rasul, dia tinggalkan larangan Rasul, dia imani berita dari Rasul, dia lakukan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau perintah saja masih banyak yang tidak dilakukan, ya, larangan-larangan masih banyak yang tidak ditinggalkan, ibadah dengan cara suka hati, mengikuti cara-cara sendiri, tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, ini tidak mencerminkan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasul itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di penampilan. Pakai jubah besar. Ya. Naam, pakai imamah dan sebagainya. Tapi cinta kepada Rasul itu bisa ditunjukkan ya dalam 4 perkara tadi. Baik, kita bisa nilai orang dari situ aja. Bagaimana pengamalan dia? Perintah dia jalankan, larangan dia tinggalkan.
Kabar-kabar dari Rasul dia benarkan, dia imani. Ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul, nggak sembarangan buat dia ibadah itu. Baru ini orang nampak orang yang benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pribadinya masih jauh ya dari perintah. Ya, masih tidak peduli dengan larangan. Cara ibadahnya masih suka-suka dia saja. Nah, orang seperti ini ya, masih jauh dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau beribu kali dia buat acara peringatan, kalau modelnya ya, kalau pada dirinya enggak ada 4 perkara ini, tidak bisa membuktikan yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, maka dengan itu kata beliau ya, bisa terwujud atau terbukti cinta kepada Rasul. Demikian pula kata beliau, wa kadza bis salati alaihi inda dzikrihi, demikian pula bersalawat kepada Rasul ketika nama beliau disebut. Kapan aja ada nama Nabi disebut, salawat. Enggak mesti buat acara tertentu dulu baru sibuk salawatan di situ. Ya, kapan saja nama Rasul disebut, waktu baca ya, waktu kita baca hadis, ya, waktu kita berbicara mengenai Rasul, ya, kita sebutkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula wa fi shalawat fi kulli waqtin wa munasabah, dan juga bersalawat di setiap waktu dan kesempatan. Baik. Nah, kemudian kata beliau, walisat al-wahabiyyah hasba ta'biril katib bid'an fi inkar misli hadhil umur al-bid'iyah. Lalu beliau katakan, bukanlah Wahabi itu sesuai dengan ungkapan si penulis. Ya. Dia nuduh, dia menyebutkan dengan Wahabi, katanya Wahabi. Bukan Wahabi itu yang pertama sekali mengingkari perkara-perkara bid'ah, tidak. Ya. Bukan hanya mengingkari ini saja, bal aqidatul Wahabiyah, bahkan akidah Wahabiyah itu, Wahabiyah yakni disandarkan kepada penisbatan kepada Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab. Nah, orang-orang yang disandarkan kepada Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab. Baik. Yang mana di Indonesia nama Wahabiyah ini jelek. Kalau dibilang Wahabiyah berarti Islam garis keras, suka bid'ahkan orang, suka nyalah-nyalahi orang. Ya, masih image-nya jelek di masyarakat. Padahal tidak seperti itu. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, memang perlu diluruskan ya paham Wahabi di masyarakat kita ini. Ya, jadi kalau dibilang Wahabi, larilah mereka itu. Ya, kebanyakan mereka ya tahunya Wahabi itu salah, sesat. Ya, Islam keras, suka membid'ahkan orang. Ya, suka nuding orang, padahal tidak. Baik. Yaitu kata beliau, ya tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sayr ala hadihi wa hadi khulafaihir rasyidin wat tabi'in lahum bi ihsan. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas petunjuk Rasul, petunjuk para khulafa ar-rasyidin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wa makana alaihi salafus salih, dan mereka berada di atas jalan salafus salih, wa immatud-din wal huda, di atas jalan para pemimpin, imam-imam agama dan petunjuk, ahlul fikhi wal fatwa, ahlul fikih dan fatwa, fi babi ma'rifatillah, dalam bab mengenal Allah, wa isbat sifati kamalihi wa nu'uti jalali, dan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala.
allati nataqa bihal al-kitabul aziz wa sahhat bihal akhbar an-nabawiyah, yang telah berbicara dengannya Al-Qur'an dan berbicara dengannya hadis-hadis yang sahih dan diterima oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan, dengan benar-benar menerimanya. Lalu ayuthbitunaha, mereka pun menetapkannya, wa yu'minuna biha, mereka beriman dengannya, wa yumirruha kama ja'at, dan mereka jalankan ya sesuai dengan datangnya, min ghairi tahrif wala ta'dil, tanpa ada tahrif, menyelewengkan maknanya, wala ta'til, tidak pula menolak sifat Allah, wa min ghairi takyif, tidak bertanya bagaimana, wala tamtsil, tidak pula menyerupakan. Wa yatamassakuna bima daraja alaihi tabi'un wa tabi'uhum min ahli ilmi wal iman wat taqwa. Mereka mengikuti ya jalan-jalan para tabi'in, orang-orang yang berilmu dari kalangan ulama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mengikuti jalannya para salaful ummah. Tapi ya masyarakat awam mereka nggak bisa menilai itu ya. Mereka hanya ngikut apa kata orang. Mereka tidak menilai bagaimana hakikatnya. Maka orang yang muslimin yang ketika mereka mempelajari siapa sebenarnya ya mereka yang dituding Wahabiyah, maka mereka akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan kitabullah, mengikuti jalannya para salafus saleh ridwanullah taala alaihim ajmain. Demikian dulu, wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin.